Tas mana? Tas Mas Ali. Nama lengkap ya? Mana tas Mas Ali? Rumah. Tak. Mama, Iya nama. kamu enggak? Tak, Hah? tak. Iya boleh. Enggak ada. Enggak ada. Di atas tak. meja sana, sayang. Di atas meja. Di atas meja. Enggak ada, tak. Nggak ada juga. Tak mana? Tak mana? Tak mana? Ini minum dulu. Tak. Mau ditanya apa nih? Sejak Alif kurang lebih 18 bulan, jadi 1,5 tahun ya. Dia gini, anak normal kan harusnya udah ngoceh mama papa gitu kan, dia kok belum, terus dipanggil tuh kadang respon Alif tuh kadang noleh kadang enggak. Itu saya langsung ke dokter anak, sama dokter anak direkomendasi ke THT ternyata langsung tes darah, kelihatan 91 anak saya berat, jadi harus pakai alat ya. Dokter bilang ini belum ada obatnya di seluruh dunia, nggak hanya Indonesia aja, belum ada obatnya, harus pakai alat dan itu seumur hidup. Wah, udah diputusin 3 tuh rasanya hancur. Jadi saya segera, tapi saya ambil langkah segera supaya anak saya daripada ntar dia nangis ke depannya besar nggak bisa bicara, lebih baik dia nangis sekarang. Harus saya putuskan harus pakai alat terus. Sebetulnya sih saya ini dulu ya, anak saya itu lahir normal, jadi dia dengar, terus umur jadi lahir normal itu kan 3-4 hari ya sebelum dari rumah sakit, saya ASI, saya kasih susu botol, dia muntahnya luar biasa, nggak hanya seperti gumuk tuh nggak. Jadi anak ini kenapa, terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata dia umur 12 hari 46 khususnya melintir. Jadi karena itu sebetulnya penyakitnya dia sendiri sih nggak masalah, jadi khususnya melintir itu udah dioperasi, udah membaik, udah mau pulang, tiba-tiba dia dropnya itu kena nosokomial kata dokter. Jadi kalau nosokomial itu penyakit yang timbul di rumah sakit, jadi dia kena infeksi paru-paru, infeksi leher, jadi 3 kali ini berturut-turut, jadi dia keluar masuk ICU. Terus nah dia kena antibiotik dosis tinggi yang dikasih, saking kerasnya antibiotik itu dikasih dengan 10 kali stop, 10 lagi dikasih stop, saking kerasnya. Nah, saya nggak tahu waktu itu antibiotik itu berpengaruh apa. Waktu saya pulang, suster cuma bilang, Bu, biasanya anak kalau lama opnam di rumah sakit sambil dirangsang aja, kalau nggak kena penglihatan kedengaran. Wah, saya pasti shock ya. Terus tapi saya nggak ini, karena dokternya nggak bilang apa-apa, susternya bilang begitu, saya nggak ini. Tapi saya lihat perkembangan dia sekarang, belum ngoceh, belum mama papa, diem aja, dipanggil kadang noleh kadang enggak. Terus tapi kotak mata dengan mainan itu dia ngikutin gitu loh, mainan anak-anak itu. Mata nggak apa-apa, berarti anak saya ngeliat gitu kan. Cuman suara tuh pokoknya dia ini telinga tuh diem aja gitu. Nah itu tadi saya ke dokter anak konsul, terus susul ke THT, ternyata BLA-nya dia berat 90-100 hasil desibelnya, terus harus pakai alat. Ya saya pakai alat hearing aid, padahal direkomendasi kalau berat harus yang implan ya. Tapi saya coba dulu pakai hearing aid, jadi saya mengoptimalkan sisa pendengaran dia. Jadi selama bisa pakai hearing aid, saya sama suami juga yaudah nggak usah implan, kita ini alhamdulillah saya pakai terapi AVT. Saya berusaha untuk sekolah normal, baik TK, pokoknya mulai dari dia playgroup tuh saya udah masukin, jadi dia biar sosialisasi. Terus alhamdulillah anaknya tuh PD-nya tinggi ya, Alif tuh nggak ada rasa minder, jadi dia bisa ngikutin sosialisasi sama temennya. Terus sekarang baru aja masuk kelas 1 SD, bisa diterima di sekolah umum juga, alhamdulillah sekali. Saya
itu ada AVT, auditory verbal therapy. Itu saya memang di Indonesia ini kan memang apa ya, pemerintah belum ya, pokoknya anak cacat SLB, tapi saya nggak serang. Jadi saya ngeliat SLB, enggak, anak saya nggak mau kayak begitu, saya harus bisa di normal. Jadi optimal, saya AVT, saya terapi psikologi di sekarang, terus saya juga terapi di rumah sehari-hari, paling nggak dia tuh pulang sekolah siang 1 jam sambil main tapi sambil belajar. Maksud saya nyuapin sambil mengenalkan yang simpel-simpel aja, nasi, piring, sendok. Malam pulang kantor ayahnya, saya semaksimal mungkin ikatan keluarga itu penting. Jadi keutuhan ayah, bunda, dan anak itu yang bikin dia fight, bikin dia bisa. Jadi bapaknya pulang dari kantor 1 jam lagi, jadi saya sehari siang pulang sekolah sama saya, tapi mendengar. Jadi begini aja, tutup mulutnya, jadi apa, dia cuma mendengarkan suara saya lewat telinga, dikasih permainan, jadi kayak ada kendaraan, mobil, pesawat, kereta api, kapal, jadi 4 gitu, brem 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 brem, yang mana nih sayang, Alif suaranya yang mana, dia tunjuk mobil, itu udah respon bagus banget. Itu awal-awal AVT anak tuh begitu. Itu pesawat, kalau itu dia tunjuk kereta, berarti dia udah nah, dengan begitu dia bisa. Langkah berikutnya, jangan paksa, kan anak tunarungu yang mengikuti AVT begini, jangan paksa dia harus langsung keluar suara, nggak bisa. Dia pasti akan merekam dulu, itu responnya baru setahun ke depan, baru dia keluar dengan sendirinya. Atau dia bilang brem brem brem, itu mobil, itu pesawat. Terus kalau saya jalan itu kereta api. Saya nggak akan anak saya dikurung di rumah, saya nggak pede, itu ya nggak, harus seperti anak normal. Jalan-jalan ke mall, pendidik dan mengasuhnya dia sama aja dong. Sama, saya nggak terus yang harus maksudnya lebih hati-hati gitu kan, misalnya nyebrang gitu kan, kalau misalnya tapi tetap digandeng juga kan, ya, kalau dia nggak dengar. pasti kan dia dengar suara. Dia sendiri udah ini sih, udah apa ya, mungkin karena tahu kekurangan dia gitu kan. Implantnya mulai kapan? Enggak, dia pakai hearing aid. Sekarang. Jadi alhamdulillah bisa itu, terus dia nyaman. Alhamdulillah sekarang itu dia sudah mulai suatu kebutuhan. Jadi dia bangun tidur tuh langsung pakai alat sendiri. Bunda, ini mahal ya, dia bilang gitu. Iya sayang, ini nggak boleh jatuh, iya. Nggak boleh kena air, iya. Terus misalnya kalau ini rusak nggak dengar, dia udah gitu, iya sayang. Jadi dia udah tahu banget fungsi dari alat itu tuh sama seperti orang pakai kacamata. Saya bilang gitu, pakai kacamata kan supaya bisa bacanya jelas. Kalau nggak pakai kacamata coba kan nggak ini. Nah Mas Alif kalau nggak ini, iya nggak dengar Bunda. Terus pakai alat, iya dengar enak. Jadi dia tuh sudah menjaga sekali alatnya supaya jangan jatuh, jangan kena air gitu loh Mbak. Terus Pokoknya apa punya Alif begini? alhamdulillah ya, saya itu ini sih, Allah tuh sayang sama saya. Karena apa, di hadis aja ya, Allah tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya gitu. Jadi saya, Allah itu sayang sama saya, sama suami saya, sama Ali. Berarti saya sama suami dianggap mampu gitu. Ya Allah beri saya kekuatan bisa memimpin anak saya. Alhamdulillah sekarang saya metik hikmahnya, anak saya bisa jadi percontohan. Kemarin nyanyi di Eksplasa, itu tunarungu sedunia gitu kan. Terus dia juga ngobrolnya udah seperti anak normal biasa. Kalau mau lihat Alif bisa ditanya, udah nggak seperti yang apa, yang kayak susah ngomong tuh enggak. Alhamdulillah, itu aja sih hikmahnya. Manfaat bergabung dengan rumah sakit sendiri Banyak sekali. Saya bisa sharing, nggak sendiri. Dulu rasanya kok sendiri gitu kan, terus ada rumah sakit, alhamdulillah. Jadi kita berbagi dengan Ibu Rini, Ibu Juli, dengan semua ibu-ibu yang di sini. Itu termotivasi ya, karena contoh dari beliau juga anak-anaknya sukses. Dari situ kita setiap sebulan sekali pasti ada pertemuan untuk sharing. Sekarang kita bisanya apa, atau
yang ini oh ini belum bisa ini lah, itu saling tukar pikiran ya itu aja. Iya, sama-sama.